ngelihat MU nggak main di Eropa, Ya. tapi pelatih tetap Ruben Amorim, lu ngelihatnya di musim depan ini gimana menurut Ya coach? dia bisa, kemungkinan dia bisa berhasil kalau dia Tapi kalau dia bisa ngasih prestasi, coach, apa yang akan lu ucapkan? Maksud gue gini, lu menilai dia bisa mengasih prestasi dengan squad ini, gua angkat topi untuk Ancelotti. lu gak akan bilang dia miskin taktik. Gua Coach, akan bilang dia bukannya hebat. ada yang lu takutin gak sih Takut. di dunia ini? Ada. Apa tuh? Takut dua hal. Apa tuh? Satu sakit, dua miskin. Dan salah satu kata paling tenar Coach Justin adalah pelatih miskin taktik. Nah, ini banyak yang sebenarnya orang tuh Kan itu subjektif juga. iya dan Parameternya apa? betul, dan Iya. kata miskin itu kan sebenarnya kuantitatif kan sebenarnya. Iya, Kan iya. miskin kaya kan kuantitatif. Iya. Nah, ini maksudnya itu gimana, Coach? Ya, Sedangkan bener. banyak pelatih yang ganti-ganti taktik, which is itu sebenarnya banyak taktik, tapi tetap lo sebut miskin taktik. Nah, miskin taktik. Nah, ini banyak yang nggak paham ini. Yang orang sering gabungkan adalah hasil trofi dengan gaya bermain. Dua hal yang berbeda. Lu bisa miskin taktik dapat banyak trofi, contoh Ancelotti. Sebut lagi nih. Lu Ya, nggak bisa apa-apa, juga banyak kaya taktik tapi nggak dapat trofi. Seperti? Yang gue bahas kan gaya bermain. Gue nggak bahas trofinya. Caranya yang penting. Caranya. The ultimate goal adalah bermain bagus dan dapat trofi. Setuju, Pras? Ya, subjektifnya coach. Ya, Iya. ini pendapat gue. Iya. Iya, ya. Price nggak setuju, that's fine, kan nggak ada masalah. Dalam negara demokrasi kan lo bisa terima pendapat yang berbeda. Tapi ini bukan berarti pelatih miskin taktik itu jelek ya? Enggak kan? Enggak, Enggak kan? enggak. Hanya dia taktiknya terbatas dengan pemain yang dia miliki. Pemain yang dia miliki harusnya bisa bermain jauh lebih bagus. Di level atas, coach, managerial world class, siapa yang menurut lu miskin taktik? Ancelotti? Ancelotti, Zidane, Zidane. Meskipun 3 UCL tapi enggak Deschamps, enggak penting. ya, Deschamps juara dunia bahkan. ya. Yang paling kaya ya Pep, Pep. Apa karena dia Barcelona? Klopp. enggak. Klopp, Hansi Flick, Arteta, Coach. Arteta kayak enggak juga. Bingung nih. Nah, ini lu jangan Enggak, Arteta mainnya gitu-gitu aja. yang harus tanya Wenger, coach. Wenger pelatih bagus. Iya, Itu dia bagus. Keren ya. Cuman dia 5 tahun terakhir kayaknya ada ngeheng di otaknya, nggak bisa ngelihat pemain lagi. Nggak bisa ngelihat pemain lagi dia. Pemain bapuk semua diambil. Tapi era lu kan Arsenal. Ya. Era Arsenal Dari paling tahun keren. 90. Yang mana? Era siapa? Eranya itulah Angri. 2004. Angri ya, Invincible ya. Iya. Invincible. Bahkan sampai puncaknya final champion ya. Era paling busuk? Era paling busuk. Itu mungkin era akhirnya Wenger. Oh, 2015 gitu-gitu. Tapi kan selalu konsisten masuk UCL kan? 4 besar. Ya, that's not the point. Lu kalau ngefans Arsenal, prioritas utama itu adalah permainan. Oh, makin jelek tuh permainannya di ujung-ujungnya. Bahas yang Arsenal. Kecuali lu fans Madrid. Prioritas pertama atau Chelsea, prioritas pertama adalah trofi. Yang masalah That's dia okay, nggak ada masalah. Gue nggak akan terima ngefans klub yang hanya meraih trofi. Goalsnya. Ya, Iya ngomongin Madrid. Kalau Mourinho nggak lo sebut tadi. Mourinho gimana menurut lo? miskin taktik lah. Please deh. Masuk tuh barang. Please deh. Mourinho, terus siapa? Tapi bukannya waktu dia Tapi di Inter justru gimana? yang sekarang gue ngeri dengan Xabi Alonso masuk. Nah, ini menarik nih. Menurut coach kan lu juga udah nonton kan Real Madrid Al Hilal ya Iya, kemarin. iya. Lu ngeliatnya gimana? Ya bisa, Apakah ini dia baru masih belum satu ya? match yang berjauh lah. Ya oke lah. Tapi kan sebelum-sebelumnya dia. Tapi gue agak ngeri aja sama Xabi Alonso. Karena dia ke Madrid sebagai Barca fans lah. Tapi gue akan, kalau Xabi Alonso main bagus dengan Madrid dan menang, gue akan puji Xabi Alonso. oh tetap fair ya? Iya dong. Selalu gitu. Gue suka nonton City zamannya, bukan tahun ini ya, Iya. bukan musim sebelumnya, tapi sebelum-sebelumnya lah. Kan bukan karena gue fansnya City. Pep, Iya. karena emang layak ditonton. PSG sekarang. Keren PSG. PSG kan gue bikin preview Bras waktu semifinal 4 tim kekurangan dan kelebihan. Lu masih bisa cek di YouTube gue. Apa yang gue bilang? Permainan terbaik PSG. Padahal ada Barca Arsenal gitu. Dua tim favorit lo kan. Gue bilang permainan dari segi terbaik itu PSG. Apa yang membuat menurut lo PSG ini spesial? Banyak faktor.
duit is not an issue, tapi Iya. mereka juga belajar. Beli pemain bintang nggak Nggak berjalan jaminan. juga. Money can Iya, buy everything. iya, Hmm. iya. Akhirnya beli pemain muda yang masih mau bisa beradaptasi, berpotensi. Ambil pelatih yang kayak taktik, yang bisa meramu ini. Ya jadi itu barang. Pemain atau pelatih? Kemarin keberhasilannya PSG. Pemain, pelatih, manajemen jadi satu. 3 kesatuan ya. Ya. Keren semua ya. And keempat jangan lupa juga fans. Oh iya. Fansnya loyal. Penting juga. Bahan bakarnya soalnya. Iya, fansnya PSG itu penting juga. Tahun depan gimana? Petanya lu lihat. Kita ngomongin Eropa aja dah secara iya, klub Eropa secara Ya tetap PSG. Barca feeling gue tetap nggak berubah, lebih kuat. Madrid kita nggak tahu dengan Xabi Xabi Alonso. Alonso seperti apa. Liverpool lebih kuat. Tapi dengan Florian Wirtz, menurut coach kemahalan nggak tuh? Kemahalan. 100 berapa? 50 juta ya? Iya. Ya di atas 100 ya udah kemahalan. lu ngikutin bola Indonesia nggak, Coach? Enggak, Nggak tertarik. nggak tertarik. Apa yang membuat lu nggak tertarik? Ya nggak tertarik gaya mainnya aja. Belum ada yang menarik perhatian ya. Ini aja, MU aja. Kalau nggak MU kan nggak makan. Coach ngelihat MU nggak main di Eropa, Ya. tapi pelatih tetap Ruben Amorim. Lu ngelihatnya di musim depan ini gimana menurut Ya coach? dia bisa, kemungkinan dia bisa berhasil kalau dia buang setengah pemainnya dan mendatangkan pemain yang cocok dengan filosofi dia. 3-4-3 itu. 3-4-3. Yang sebenarnya lu juga nggak begitu setuju ya. 3-4-3 itu susah. Susahnya itu di mana sih coach? Ini Di banyak yang mungkin nggak space, di paham. timing, di transisi. Karena space-nya terlalu jauh antar pemain. Nggak bisa main rigid Dan tuh nggak lu bisa? harus timing lu harus tepat, harus kompak. Butuh waktu untuk bikin kompak. Ya, waktu ini yang kadang nggak dipunya pelatih kadang. Iya. Iya, iya. 3-4-3 di MU ya. Berarti akan naik nih MU nih. Kalau menurut coach nih. Ini penting. Enggak tergantung pembelian pemain kan gue bilang. Oh, tergantung ya. Lu baru beli satu Kunya. Ini kita taping sekarang baru Kunya yang masuk. Iya, baru deal. Itu pembelian luar biasa. Bagus, pintar MU beli Kunya. Jadi pasang di double number 10 ya tampaknya ya. Iya. Kemungkinan besar ya. City. Ya City juga. City kan tahun lalu beli pemain muda, tahun ini pemain muda. Harusnya Klopp ya. Butuh waktu. Gue kemarin bikin video juga bilang tim intinya udah oke, pelapisnya udah oke. Tinggal di switch bergantian kan siapa yang out of form lagi jelek masukin pemain. City udah oke, tapi memang butuh feeling gue ada berapa bulan lah. Kenapa musim lalu busuk banget ya dia? Gak tahu. Lagi pemain lagi ngedrop aja semua. Kalau orang bilang hanya nggak ada Rodri, mungkin ada pengaruhnya, tapi bukan hanya kasus Rodri. Ada kakak TG kan sekarang. Rangers. Ya, lu pikir Rangers itu bukan top skor. Jangan berharap dia cetak 20 gol. Box to box ya dia. Iya, dia lebih ke box to box, bekerja keras. Dia kemarin main DM kan lawan itu. Dia bisa DM, bisa di belakang striker, ada Cherky, masih ada Bernardo Silva, bisa dari kanan. Oke, squadnya City udah well balanced. Hanya less experience. Kalau gua ngelihat kayak belakangan Pep ini ngebeli pemain tuh yang lebih skillful ya, kayak Doku, Savinho. Karena belum Cherky. dapat pemain yang benar-benar sesuai dengan dia inginkan. Emang lu pikir menurut lu Doku sama Savinho berhasil? Enggak sih. Kan enggak, iya kan? Kan Doku super sub biasanya. Iya, makanya Grealish dibuang kan. Karena enggak puas dengan kualitas yang dia punya. Tapi evolusi sepak bola taktik gimana, Coach? Maksud gue gini, menurut lo perkembangannya nanti speednya kan kayak Ini gimana? Mainnya pertanyaan gimana? bagus. Jadi kalau gue ngelihatnya mulai dari 2014 itu kelihatan Oh, bahwa Jogo Bonito, menurut gue ya, sepak bola itu tiap 5 tahun itu shifting. Dan 2014 Jerman, habis itu Belanda menunjukkan bahwa Jogo Bonito is dead. dibantai ya Ya. waktu itu. Lu nggak bisa ngandelin skill doang. Oke. Tambah lama, tambah kesini, tambah teamwork. Yang terjadi adalah pemain skillful yang benar-benar itu pelan-pelan hilang. Siapa penggantinya Luka Modric? Siapa penggantinya Kevin De Bruyne? Playmakernya nggak ada. Nggak ada. Lihat striker deh, striker yang mahal-mahal sekarang. Osimhen lah, Vlahovic lah, Sesko, Gyökeres. Gyökeres, 80 juta, Sesko 100. Udah gila orang.
Kita bandingin dengan 15 tahun yang lalu, Iya. lihat. Dulu lu main gila lu. Del Piero, Totti, Inzaghi. Bergkamp, Inzaghi, Owen. you name it lah. Ah. Shearer, banyak banget stoknya. Ronaldo botak, Romario. Sekarang striker abal-abal ini dulu mereka Bakal di cadangan. bench saja Iya. nggak masuk. Bakal Lu cadangan lihat- nggak? Lu lihat timnas Brasil sekarang. Lu bandingin dengan 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Jauh dong. Yang paling Jauh. paling Tapi jomplang timnas Brazil sekarang punya satu faktor. Ya, Pelatih. Ancelotti. Pelatih. Ya, Pelatih. Ancelotti miskin taktik. Makanya gue lihat Ya. bisa nggak dia? Match pertama udah seri tuh. Tapi kalau dia bisa ngasih prestasi, coach, apa yang akan lu ucapkan? Maksud gue gini, lu menilai Dia bisa mengasih prestasi dengan squad ini. Gua angkat topi untuk Ancelotti. lu gak akan bilang dia miskin taktik. Gua Coach, akan bilang dia bukannya hebat. Ancelotti jago di man management ya? Man management. Man Tapi management. kalau kualitas lu so-so terus lu nggak, kualitas lu kalau so-so, lu bisa tutupin dengan tactical, dengan sistem. Oke. Dibuktikan sama PSG. Iya, iya. Emang PSG pemain bintangnya siapa? Dembele mungkin. Bagus. Calon bintang. Kvaratskhelia, bagus calon bintang. Donnarumma, bagus calon bintang. Vitinha, bagus calon bintang. Beda dengan pemain full bintang kan? Iya, agak Kayak Madrid, Vini, Mbappe, Bellingham, Rodri. Dia jalan Tapi aja. sistemnya kan, ini kan nggak jalan sistemnya. Justru dengan pemain kayak gini, lu ketemu Barcelona yang beli satu pemain Olmo, itu pun nggak bisa didaftarin. Lu kalah 4 kali, nggak menang apa-apa. Madridnya Ancelotti, iya musim lalu. kan malu itu. Berarti kita tunggu Ancelotti ya, coach. Kenapa? Tunggu Ancelotti ya. Iya. Kalau Ancelotti dapat. Yang ada gue ketawain itu Ancelotti, lu lihat aja. Nah, ini kutipan lagi nih. Kalau nanti. Tawain Ancelotti. Lu lihat aja berhasil dengan Ancelotti kayak apa. Menarik. Meskipun udah lolos Piala Dunia ya dia ya. Udah Iya, lolos. jangan sampai. Yang lolos 6 tim, please deh. Dari 20 negara atau berapa? Nggak sampai 20 kan? Nah itu coach, di CONMEBOL itu kan 10 tim doang. Jatahnya sampai Enam. lebih dari setengahnya bahkan. Iya. ya. Ini beda dengan Asia kita yang 50. Ya kan mungkin ranking dinilai, Nggak, banyak iya, faktor. ranking dan kualitas. Masa kalau banyak kan sama lah nanti Iya, itu kan Asia. yang lu sebutkan kuantitas. Iya, kualitas sudah dinilai. Banyakan Asia atau disamakan lah. Iya. Habis lah Oke, Asia oke, nanti. Oke, Makanya kita lihat aja nanti Indonesia mudah-mudahan round 4 inilah. Bisa ketemu Brazil kan, lolos bertemu Brazil. Ketemu Brazil Ancelotti. Nggak ketemu, kalau lolos putaran 5, kemungkinan besar ketemu Venezuela. Kalau lolos ke 5, Iya. kalau dia nggak lolos di 4. Ya, Venezuela atau ya yang di Afrika. Latin mungkin. atau Afrika? Oh ya Latin atau Afrika ya. Iya. Yang di CONCACAF 2 tim kalau nggak salah. CONCACAF. Iya. Udah ada 2 tim. Itu lumayan berat juga sama Afrika 1 tim. Berat. Berat. Peluang kita lolos itu di putaran 4, bukan putaran 5. Jangan sampai ke 5 ya. Iya, Tapi menurut lu berapa probabilitasnya berapa persen? 50%. Untuk lolos. Kalau main di netral 60%. Ini karena main di kandang mereka aja nih. Jadi ini bukan netral ya tempatnya Ya ya. bukanlah mau netral gimana. Ya Timur Tengah semua. Iya, Berangkat coach? mungkin. Oh iya. Temu di sana lah coach. Bikin Coba konten. ngomong sama bos lah. Oktober ya kita ketemu coach di sana. Ada lagi yang mau tanya konsul nih role Oh, model nih sebelum tutup nih. Terakhir pertanyaan penutup. Coach Yasin kan terkenal sebagai pemberani, apapun dihajar nggak takut siapapun kan. Ya kalau gue nggak fitnah, nggak bohong, nggak begini, kenapa harus takut? Nah, tapi sebenarnya ada yang lo takutin nggak sih Takut. di dunia ini? Ada. Apa tuh? Takut 2 hal. Apa tuh? 1 sakit, 2 miskin. Itu gue hindari dulu. Mati nggak takut ya coach? Enggak lah, mati itu udah takdir. Semua orang makan mati kan. Tapi gue takut sakit sama miskin. Itu 2 yang gue hindari. Di usia udah senior harus jaga kesehatan ya coach ya. Ya dari dulu sih gue jaga kesehatan. Dari dulu kan badan gue selalu begini. Iya. Iya, Badan nggak gue yang melar coach. Iya. Itu dari dulu udah melar loh. Dari pas ketemu terakhir ya. Iya. Dia nggak berubah juga, melar terus. Tapi 2 hal itu yang gue takutin. Sakit dan Miskin. Oke. oke lah. Udah. Menarik sekali. Thank you banget sekali Thank coach. you banget coach. Thank you Thank banget. Thank you banget coach ya. Lo semoga sehat selalu. Sehat selalu Thank coach. you. Sama-sama. Nah, oke thank you guys. Kita tutup Sikat Tipis episode kali ini. Sampai Nanti jumpa. di episode berikutnya siapa? Nanti kita ini ya di minggu depan.
Oke, dah, thank you, bye.